Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Oke, teman-teman, melanjutkan materi untuk Microsoft Word ya. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar ya sekarang untuk membuat surat ya. Nah, namun di sini untuk membuat suratnya ya, di sini teman-teman untuk editing ya. Silahkan nanti teman-teman konfigurasikan ya secara mandiri ya. Nah, di sini teman-teman ada surat yang namanya adalah surat panggilan kerja ya. Nah, di sini ada beberapa kop surat ya, misalkan di atasnya sini. Nah, ini dari PT Maju Komputer ya, dengan alamat di bawahnya. Nah, kemudian untuk di sini ada penomoran surat ya, kemudian untuk perihal panggilan kerja ya, lampirannya itu kosong. Dan di sini teman-teman kita bisa juga lihat ya untuk isiannya adalah di sini berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dilaksanakan pada hari Rabu ya. Nah, di sini ada tanggalnya ya. Nah, nanti di sini akan kita coba ya nanti untuk beberapa halnya ya, kayak misalkan nomor ya, kemudian di sini hasil tesnya ya, tanggal berapa, harinya kapan. Nah, ini nanti akan kita fungsikan ya menggunakan yang namanya fungsi mail merge juga ya, selain kita menulis suratnya ya. Nah, apa sih itu fungsi mail merge ya? Nah, nanti fungsi mail merge itu adalah ya, jadi kita menggunakan suatu data ya untuk difungsikan ke dalam Microsoft Word ini ya, agar nanti satu surat ini ya, jadi penerimanya itu banyak ya. Jadi kita nggak usah ngedit ya, misalkan satu surat itu untuk satu penerima ya. Jadi kita langsung saja ya satu surat ini ya, jadi untuk banyak penerima. Oke. Nah, teman-teman silahkan ya, nanti teman-teman video ini di pause terlebih dahulu ya untuk menulis suratnya ya. Nah, di sini teman-teman untuk kop surat ya, biasanya teman-teman kita bisa lihat di sini kalau misalkan di perusahaan ada yang namanya logonya ya, teman-teman bisa masukkan logonya ya dengan cara insert ya. Ini untuk sampel saja ataupun contoh ya. Nah, kita ke device ya, this device, kemudian cari logonya. Ini misalkan ya seperti ini. Nah, ini teman-teman kita kecilkan ya. Nah, setelah dikecilkan seperti ini ya, teman-teman kita lihat posisinya ya, kita rubah ya biar nanti si logonya ini lebih fleksibel. Nah, nanti teman-teman bisa misalkan tarik ke atas ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia agak lebih, misalkan contoh ke kiri seperti ini. Nah, ataupun ya teman-teman biar bisa nanti teksnya agak lebih bagus ya, kita misalkan ke wrap text ya, kita bisa masukkan drop ini ya. Nah, teman-teman bisa misalkan sudah kesini agak digeser ya. Nah, seperti itu boleh ya teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman misalkan menggunakan yang namanya garis bawahnya ya. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan yang namanya line ya. Di sini insert, kemudian teman-teman menggunakan line. Oke, nah ini teman-teman kalau misalkan mau menggunakan lainnya ya, teman-teman misalkan diklik, kemudian di sini tarik. Oke ya. Nah, biar lurus teman-teman menggunakan shift ya. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk memperbesarnya teman-teman bisa ke save outline ya. Nah, di sini teman-teman white-nya itu dirubah ke 4,5, boleh seperti itu, ataupun 3 ya boleh ya. Atau misalkan 2 juga boleh ya, tergantung dari misalkan selera teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ya teman-teman kita bisa lihat di sini untuk surat panggilan kerjanya ya. Nah, teman-teman juga ini untuk surat panggilan kerja di sini adalah menggunakan rata tengah ya. Kemudian untuk ini ya, ini teman-teman ini adalah kita bisa menggunakan yang namanya rata kiri ya, rata kiri. Kemudian ini juga ya, kalau misalkan ini
kita gunakan justify ya, biar nanti si paragrafnya ini ya agak dia kanan dan kirinya itu sama ya, jadi rapih. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bisa lihat ya untuk yang namanya misalkan ini ya. Nah, ini kita menggunakan rata kiri juga ya untuk di sini, misalkan nama, jenis kelamin, alamat ya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita ini juga rata kiri ya, ini rata kiri. Nah, ini ya paling bawah ya teman-teman, ini ya teman-teman bisa gunakan ini rata kiri ya. Kemudian di sini teman-teman bisa tab ya, ininya digeser ya untuk nama kotaknya ya, kemudian nama perusahaan. Nah, kemudian di bawah ini ya teman-teman kita adalah di sini misalkan contoh untuk officer staffnya ya, kemudian ada direktur utamanya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan perataan terlebih dahulu ya, kemudian bisa juga menggunakan indent ya. Nah, untuk indent ini nanti bisa teman-teman misalkan geser kanan ataupun geser kiri seperti itu. Oke, nah itu untuk pembuatan suratnya ya. Jadi teman-teman kan di pertemuan awal ya kita sudah coba untuk mengedit teks ya, belajar untuk mengedit teks ya. Jadi saya harap mungkin teman-teman di sini ya sudah harus bisa untuk mengedit surat ini ya. Nah, di sini untuk yang paling utama adalah kita menggunakan yang namanya fungsi mailingsnya. Nah, di sini untuk fungsi mailings ya, teman-teman klik mailings ya seperti ini. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya. Nah, untuk fungsi mailing ini ya ada beberapa menu di sini ya. Nah, yang paling utama kita harus membuat yang namanya datanya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman silahkan nanti buka Excel ya, kemudian nanti ketikkan ya untuk data-data ini ya. Nah, data-data ini diambil berdasarkan dari surat tersebut ya. Nah, di sini ya, jadi disesuaikan dengan suratnya ya. Kalau misalkan ada contoh suratnya berbeda ya berarti isiannya nanti yang diganti apa saja ya. Nah, jadi disesuaikan lagi dengan datanya ya. Nah, misalkan di sini ada yang namanya nomor surat ya. Kita lebih perhatikannya ke template suratnya. Nah, misalkan di sini ada nomor surat ya. Kalau nomor surat berarti kita nanti di sini yang akan diganti-ganti ya, berarti nomornya saja ya. Nah, di sini adalah nomor surat. Ya, berarti kita bikin di sini namanya data nomor surat. Kemudian ya di sini adalah kalau misalkan di sini perihalnya semuanya itu panggilan kerja ya, berarti ini nggak usah diganti ya. Kalau misalkan ada yang perihalnya beda-beda ya, teman-teman silahkan mungkin boleh nanti dimasukkan ke datanya. Tapi kalau misalkan di sini sama ya berarti nggak usah diganti ya. Oke. Kemudian di sini adalah berdasarkan hasil tes tertulisnya ya. Nah, di sini adalah hasil tes ya. Berarti di sini tanggal tes itu berarti ada hari ya, kemudian ada tanggalnya ya. Berarti di sini kita masukkan harinya ya. Kemudian kita juga masukkan tanggal tesnya ya. Jadi kan masing-masing orang ini ya nanti untuk hari dan tanggal tesnya itu kan beda-beda ya. Jadi kita bikinkan ya satu surat ini biar nanti bisa diakses ataupun diberikan ya kepada orang yang beda ya. Kemudian tanggal-tanggal tesnya juga beda. Oke, nah selanjutnya di sini teman-teman kita bisa lihat ya ada nama ya. Nah, berarti nama ini kan tadi beda-beda ya. Jadi harus dimasukkan juga ya ke datanya ya. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin nanti juga di sini kan, di sini ada beda-beda, ada perempuan ya. Nah, di sini berarti juga nanti dia masuk ke data. Oke. Nah, untuk alamatnya juga sama ya. Di sini beda-beda. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir itu ada ya di sini untuk aktif kerjanya ya. Kalau misalkan aktif kerjanya sama semua ya berarti nggak usah dibikin ya. Tapi karena misalkan untuk contoh di sini tanggal aktif kerjanya ada yang beda ya, maka dia harus dimasukkan ya. Jadi intinya kalau misalkan untuk fungsi dari mail merge ini ya,
berarti dia untuk memasukkan ya beberapa data yang berbeda ya dalam satu template. Oke, nah sekarang kita akan coba ya langsung ya. Nah ini teman-teman, setelah seperti ini misalkan Excelnya sudah jadi, teman-teman tinggal di save saja ya ke file biasa, kemudian kasih nama ya. Contoh di sini saya namanya adalah data latihan mail merge ya. Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman, save ya, kemudian kita ke dokumen ya. Contoh kalau misalkan ini sudah di save ya, save-nya ya tinggal ke file kemudian save seperti itu. Nah teman-teman di sini ke dokumen Word-nya ya. Nah di sini kita bisa lihat ya untuk di dokumen Word-nya. Nah teman-teman, kita bisa langsung untuk masukkan datanya. Caranya adalah kita ke mailings ya, menu mailings, kemudian di sini adalah select recipients ya, kemudian pilihnya yang use an existing list ya, karena tadi sudah kita buat di data Excelnya. Oke, nah kalau sudah, teman-teman cari di mana datanya disimpan ya. Contoh saya simpannya tadi di desktop ya, maka saya cari di desktop ini ya, data latihan merge, saya masukkan. Oke, nah di sini teman-teman kita bisa lihat ya untuk data mail merge ini ya selectable ya. Berarti di sini adalah memasukkan sheets-nya ya. Nah, sheets itu yang ada di Excel. Oke, untuk tabelnya ya, tabel datanya tadi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya first row ya. Nah, first row ini maksudnya adalah ya berarti dia itu memasukkan ya, first row ini berarti ini ya, yang pertama ya. Baris pertama ini ya, dia akan dimasukkan sebagai headernya ya, sebagai header ataupun penamaan ya, penamaannya ya, misalnya penamaan dari data di bawahnya ya. Misalkan nomor surat, berarti ini adalah datanya itu ya 125, 126 seperti itu. Nah ini berarti dia first row-nya yang akan kita jadikan acuan. Oke ya, kemudian selanjutnya ini akan jadi datanya. Oke ya, berarti ini dicentang. Oke, kalau sudah oke ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ya untuk datanya sendiri ya, untuk kita penggantiannya ya. Di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Di sini misalkan ada nomor ya. Tadi nomornya berarti harus diganti. Ya teman-teman, di sini blok ya seperti ini. Kemudian ya teman-teman di sini pilih ya insert merge fill-nya ya. Nah kalau di sini sudah mau dihilangkan dulu boleh ya. Kalau misalkan mau dihapus dulu misalkan ininya, nah dihapus ya. Kalau misalkan enggak ya di blok, kemudian teman-teman insert merge fail ya, kemudian pilih nomornya ya, nomor suratnya. Oke, seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman ya di sini, karena ini saya sudah coba ya, jadi langsung jadi nomor ya. Nah kalau misalkan belum dicoba ya preview results-nya ya, nah ini teman-teman nanti masuknya itu dia adalah tulisannya adalah seperti ininya ya, adalah nomor surat ya. Kemudian untuk di bawahnya lagi kita misalkan untuk ganti ya, kita ke sini ya, misalkan ini tanggalnya ya. Kalau misalkan ini sudah saya coba lagi ya. Oke, nah di sini tanggalnya berarti pilih yang namanya tanggal tesnya ya. Nah kemudian di sini harinya ya, di sini kita pilih hari ya. Nah ini dia langsung jadi ya teman-teman, karena saya sudah preview resultnya itu sudah diaktifkan ya. Nanti kalau misalkan teman-teman tulisannya tadi cuma seperti ini ya, nama fieldnya ya. Nah ini teman-teman nggak apa-apa ya, ini normal ya. Nah kemudian kita ganti juga ya di sini nama ya, namanya kita misalkan ke insert field ya, kita ke nama. Oke, kemudian jenis kelaminnya di sini ya, jenis kelamin, masukinnya jenis kelamin. Alamat di sini kita masukinnya insert field-nya alamat. Oke, nah di sini
aktif kerjanya ya teman-teman. Nah, di sini sejak tanggal ya, berarti ini di blok ya. Oke, ini di blok ya. Kemudian kita pilih yang tanggal aktif kerja. Oke, nah jadi sudah jadi ya teman-teman seperti ini. Nah, untuk teman-teman ya, untuk melihat hasilnya teman-teman bisa lihat ke sini ya, ke preview result ya. Nah, sini teman-teman klik. Nah, maka kalau misalkan diklik ya, nah ya tadi diklik ya, kalau misalkan teman-teman diklik dibolak-balik di sini ya. Ini contoh yang tadi kan saya sudah aktif ya. Ini kalau misalkan dinonaktifkan maka akan jadi seperti ini ya. Kalau misalkan diaktifkan lagi preview resultnya, maka dia akan jadi seperti ini ya teman-teman. Ini data pertama ya. Data pertama itu berarti dia adalah dengan nama Halim Musadah ya. Nah, contoh kita ke data kedua adalah Siti Mubarokah ya. Nah, kita lihatnya bisa dari sininya ya. Nah, ini adalah next record ya. Nah, kita klik. Nah, jadi dia akan berubah ya. Tadi 125, sekarang 126 ya. Dengan di sini harinya itu beda ya, Kamis. Kemudian tanggalnya adalah 9 Desember berubah ya. Kemudian namanya juga berubah. Kemudian jenis kelaminnya juga berubah ya. Untuk alamat juga di sini sudah berubah ya. Tanggalnya di sini dia karena di sini sama ya. Nah, berarti dia di sini juga sama ya. Kalau misalkan kita next lagi ya ke data ketiga ya, dia akan menyesuaikan lagi ya di sini. Nah, kemudian ke data keempat ya, di sini akan sesuai lagi ya. Nah, di sini data keempat itu kan tanggal aktif kerjanya di sini adalah contohnya 27 ya. Nah, maka di sini teman-teman kita bisa lihat juga ya untuk datanya. Nah, di sini adalah 27 Desember ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya tadi menulisnya agak typo ya, jadi teman-teman nanti akan disesuaikan dengan yang ada data di sini. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang salah datanya typo seperti ini ya, teman-teman bisa rubah lagi di sininya ya. Nah, teman-teman save lagi, kemudian nanti di select recipients lagi, seperti itu. Oke ya teman-teman, itu kita bisa misalkan untuk cetaknya ya. Nah, cara cetak untuk mail merge ini ya, dia agak sedikit berbeda ya. Nah, karena di sini kita menggunakan data Excel tadi ataupun disebut record ya. Nah, di sini kita ke sini ya, finish ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada mau mengedit individual dokumen ya satu-satu ya, berarti sesudah jadinya bisa ke sini. Ya, kalau misalkan mau di print langsung ya, kita bisa ke print dokumen ya. Nah, kalau bisa juga di sini send email message ya. Kalau misalkan mau dikirim ke email ya. Nah, di sini kita mau mencetaknya ya. Kalau misalkan mau dicetak ya, teman-teman di sini print recordnya berarti adalah record itu berarti dia adalah datanya ya, semua data ya. Kalau misalkan record ya, misalkan record 1 ya, berarti dia adalah nomor 125 ya. Record 2 berarti 126 ya, berarti adalah per baris ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman kita bisa klik ya. Jadi kita print semuanya ya. Oke ya, kemudian di sini contoh printnya itu ke PDF ya. Kalau misalkan teman-teman ingin print ke printer ya, teman-teman bisa cari printernya di sini. Oke, ini contoh untuk print ke PDF ya. Page range-nya all ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini untuk simpennya ya, teman-teman kita bisa langsung misalkan contoh ke contoh kita saya simpan ya di desktop ya. Kemudian di sini kita masukkan ya, di sini surat panggilan kerja. Oke, kemudian kita save-nya di sini ke PDF. Oke ya. Nah, sudah di situ ya, sudah di print. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu ya. Kita coba cek ya di desktopnya ya. Kita ke sini ya teman-teman, kita ke desktop. Nah, di sini untuk teksnya ya, tadi saya sudah tulis ya untuk suratnya ya. Oke, nah kita coba lihat.
Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa lihat ya, di sini sudah ada ya untuk surat panggilan kerjanya. Ya, teman-teman bisa lihat tadi datanya ada 5 ya di sini. Nah, di sini berarti dia ada 5 surat ya. Oke, kita bisa lihat ya. Oke, di sini 1 ya. Sorry ya, kita ke sini dulu. Oke, di sini misalkan yang pertama ada 1 ya, Halimah Husada, kemudian kedua itu ada Siti Mubarokah. Oke, ketiga itu ada Elizabeth ya, keempat itu ada Adira, kemudian kelima itu ada Lela Agustina. Oke ya, kadang juga di sini ada kelebihan ya. Nah, kelebihan itu biasanya ya mungkin karena di sininya dia kadang agak lebih ke bawah ya, seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalkan untuk cetak di sini ya nggak masalah, yang penting semua datanya ini sudah tercetak semua ya, sudah ada semua. Nah, yang paling penting itu semua datanya ya sudah ada masuk semua ke dalam cetak printnya ya. Jadi semua data recordnya dari si tadi ya nomor surat 125 sampai 129 sudah ada semua di printnya ya, cetak printnya. Oke, sekian saja ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan teman-teman ya dapat ataupun bisa praktik untuk yang namanya pembuatan surat menggunakan mail merge ini ya, dan semoga ini ilmunya bermanfaat buat teman-teman ketika bekerja di perusahaan ya. Oke, sekian ya. Jika suka dengan video ini silahkan like di bawah ya, dan subscribe untuk mengaktifkan notifikasi video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.